Pak Niam. Pagi Bu. Lagi persiapan kelas hari ini nggih Pak Niam? Betul sekali Bu. Kayaknya seru nih ya untuk pelajaran bahasa Inggris nanti. Betul sekali Bu. Karena materinya kebetulan ini adalah materi teks deskriptif, di mana anak-anak nanti saya yakin akan merasa senang karena berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Wah, topik yang asik nih. Pasti banyak eksperimen dan diskusi nanti ya. Kalau boleh tahu kira-kira seperti apa gambaran besarnya nih Pak? Saya ingin sekali mendengar persiapan Bapak nanti jika ada hal yang ingin kita eksplorasi bersama untuk pengembangan kelas yang lebih menggembirakan. Betul sekali Bu Hervi, jadi nanti saya sudah menyiapkan satu skenario pembelajaran yang berbasis kooperatif learning, di mana anak-anak nanti akan saya buat menjadi kegiatan pembelajaran dalam beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok itu nanti akan ada beberapa kegiatan yang saya pandu melalui LK, di mana nanti selain menggunakan LK itu juga mereka akan menggunakan gawai atau HP mereka, dan saya yakin dengan seperti itu mereka akan tambah semangat. Wah, bagus sekali itu. Tujuan kita ngobrol ringan hari ini adalah untuk menyupport Bapak. Kita ingin bersama-sama memastikan pembelajaran nanti betul-betul berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi siswa, sekaligus mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Ini murni kolaborasi ya Pak ya. Nanti kita sama-sama belajar untuk hari ini. Oke Bu, baik. Oke, kita mulai. Jadi untuk pertemuan hari ini kira-kira tujuan Bapak untuk agar bisa dicapai siswa pada akhir pelajaran nanti apa ya Pak? Oke, kalau tadi saya baru menyampaikan tema besar pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 ini, yaitu tentang teks deskriptif. Kalau untuk pembelajaran hari ini lebih spesifik, tujuan pembelajarannya nanti diharapkan murid-murid saya mampu membuat satu deskripsi terkait orang-orang yang ada di dekat mereka, bisa ayahnya, bisa ibunya, menggunakan kalimat-kalimat mereka yang sederhana. Itu tujuan pembelajaran dari ini. Ide dasarnya sudah tepat sekali untuk membantu kita merancang aktivitas dan penilaian yang pas. Bisakah tujuan mendeskripsikan itu kita uraikan menjadi perilaku yang lebih operasional dan bisa kita amati? Misalnya, apa yang bisa siswa lakukan untuk membuktikan bahwa mereka sudah bisa membuat deskripsi tersebut? Apakah mereka bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri mungkin nanti Pak? Oh, betul sekali Bu, terima kasih atas tanggapannya. Jadi saya ingat betul kalau tadi tujuan belajarnya masih bersifat umum gitu ya Bu ya. Nah, untuk membuat lebih spesifik dan operasional, nanti saya bisa memberikan satu tambahan tujuan belajar yang lebih spesifik, yaitu dengan mampu melengkapi teks-teks rumpang yang mana itu membantu mereka untuk membuat kalimat teks deskriptif dengan lebih mudah. Jadi salah satu tujuan spesifiknya yaitu mereka mampu melengkapi kalimat menjadi paragraf yang padu. Kemudian selain itu mereka juga mampu menyampaikan hasil pembuatan teks secara kelompok itu kepada teman-teman yang lain. Lebih begitu. Luar biasa. Sekarang tujuan pembelajarannya sangat jelas dan terukur. Kita bisa tahu persis apakah siswa itu sudah mencapai tujuan ataupun tidak. Ini sudah selaras dengan capaian pembelajaran tentang mendeskripsikan anggota keluarga nih Pak. Betul. Sekarang strategi apa yang Bapak rencanakan untuk memastikan ketiga tujuan operasional itu tercapai? Dan kira-kira di mana letak unsur pembelajaran mendalamnya? Di mana siswa bukan hanya menghafal, tetapi benar-benar mengaitkan konsep dengan konteks nyata. Oke, baik Bu Hervi. Jadi untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya canangkan, sudah saya susun, saya berencana menggunakan model ataupun pendekatan pembelajaran kooperatif learning. Dan lebih spesifiknya nanti karena ini berkaitan dengan teks-teks atau genre based, maka nanti model pembelajarannya adalah genre based teks, pendekatan pembelajaran berbasis teks, di mana nanti anak-anak sebelum memproduksi, membuat, menyusun kalimat-kalimat menjadi satu teks deskriptif sendiri, ada panduan. Jadi saya berikan struktur teks deskriptif itu seperti apa, kemudian saya berikan berbagai contoh model teks deskriptif yang sederhana seperti apa,
kemudian ada kegiatan bantuan berupa tadi kalimat-kalimat yang rumpang sehingga mereka akan lebih terarah untuk membuat teks deskripsi. Itu untuk strategi yang secara umum. Kemudian untuk mengarah ke pembelajaran mendalamnya yang seperti kemarin saya dapatkan waktu itu menyelenggarakan IHT kemarin, itu saya berusaha membuat anak-anak itu menyadari bahwa untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu strukturnya. Jadi teks itu mengandung struktur tertentu, jadi tidak bisa kita membuat kalimat ataupun memproduksi teks itu sesuai dengan keinginan kita. Tetap ada semacam urutan tertentu begitu. Itu saya berharap dengan itu akan membuat anak-anak lebih tersadar. Kemudian untuk menyenangkannya dengan berbagai macam aplikasi yang saya siapkan, semoga akan lebih membuat pembelajaran lebih interaktif. Oke Pak Niam, media apa yang nanti Bapak akan gunakan untuk mendukung aktivitas belajar siswa? Yang pertama tentu saja saya akan menyiapkan tayang video YouTube itu. Kemudian berikutnya untuk memfasilitasi mereka untuk bisa menuangkan ide-ide antar kelompok, saya juga akan gunakan media Padlet itu. Bagus. Lalu bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan mereka? Apakah nanti bentuk asesmennya sesuai dengan tujuan yang sudah kita bahas tadi? Semoga begitu Ibu, karena saya sudah merancang 2 sistem assessment atau 2 jenis assessment, yaitu assessment formatif maupun sumatif. Di assessment formatif ketika mereka kerja kelompok pun sudah saya siapkan lembar observasinya, kemudian untuk sumatifnya pun saya sudah menyiapkan kuis. Kuisnya bersifat interaktif, jadi tidak harus menulis di kertas, melalui aplikasi. Saya yakin mereka akan lebih senang dan itu juga bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran saya. Oke, baik Pak Niam, saya justru antusias sekali nanti ingin melihat Bapak di kelas nanti. Mari kita ciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya Pak. Selamat mengajar ya Pak Niam. Iya Bu, nanti kami harap Ibu bisa menemani saya untuk di kelas. Siap Pak Niam. Siap Bu Harvey. Tadi kelasnya sangat energik dan seru ya. Saya bisa merasakan antusiasme siswa di kelasnya Pak Niam tadi. Oh iya betul Bu, tapi mohon maaf ya Bu. Jadi kelas saya mengajar tadi jadinya ramai banget. Mungkin mengganggu kelas-kelas sebelah. Gimana Bu? Gak apa-apa ya Bu? Oh nggak apa-apa Pak Niam, itu tandanya memang benar-benar pembelajarannya tercapai. Itu dapat dilihat dari pelajarannya sudah bisa kita tingkatkan untuk kedepannya. Cuma saya ingin bertanya dan ingin mendengarkan perspektif Bapak terlebih dahulu. Jadi tadi saya sebetulnya merasa nggak enak sama Ibu, karena murid-murid jadi semacam tidak tertib begitu. Banyak murid-murid yang menyampaikan pendapat mereka secara tidak tertib, ada yang keras, ada yang sambil pindah sana pindah sini. Pada awalnya saya merasa ini nanti kalau BRI-nya merasa tidak berkenan bagaimana gitu. Awalnya seperti itu. Tapi ketika mereka sudah hampir menuju di kegiatan pembelajaran dan ternyata semua kelompok bisa menyelesaikan, bisa mempresentasikan juga, bahkan ada tanggapan dari kelompok lain, saya merasa senang. Jadi mungkin proses yang awalnya seperti kelas yang tidak tertib itu ternyata justru proses belajar mereka itu tercipta. Oke Pak, kita sekarang fokus pada observasi kita tadi untuk keterlibatan siswa dan kolaborasi. Menurut Bapak apa saja yang sudah berjalan dengan sangat baik? Untuk kegiatan diskusi kelompoknya itu tadi menurut pengamatan saya pribadi sangat-sangat hidup. Ya meskipun tidak 100% ya Bu, karena dari tadi 5 kelompok yang saya bentuk itu paling tidak 3 kelompok itu sudah sangat aktif, sedangkan 2 kelompok lain itu kebetulan itu mungkin anak-anaknya yang bergerak pasif gitu. Tapi meskipun pasif untuk hasil akhir dari LKLK-nya juga sudah bisa diselesaikan dengan baik. Baik Pak Niam, lalu apa saja tantangan utama yang Bapak rasakan selama proses pembelajaran tadi? Oke Bu. Untuk tantangannya saya rasa ada pada ini Bu, tadi yang 2 kelompok itu kan seperti yang saya sampaikan itu kurang begitu ada interaksi begitu.
dari anggota kelompok 6 itu di setiap kelompok itu paling ada 2 anak itu yang benar-benar full mengerjakan kemudian berperan aktif. Nah ini saya bingung untuk yang 4 anak lainnya itu supaya benar-benar bisa ikut aktif, berpartisipasi aktif itu caranya bagaimana? Tantangannya mungkin lebih ke situ sih. Untuk mengatasi hal tersebut kira-kira menurut Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Sudah sangat bagus Pak Niam. Sekarang mari kita bahas untuk meningkatkan pembelajaran. Tantangan siswa yang tadi pendiam menurut Bapak, terus itu bagaimana Pak Niam mengatasi hal tersebut? Mungkin kita bisa menerapkan variasi teknik yang lain kira-kira yang pas untuk mengatasi hal tersebut. Sepertinya bisa saya komunikasikan juga dengan model pembelajaran think pair share. Jadi mau nggak mau kalau kita menggunakan model pembelajaran TPS ini, semua anak itu harus selain memikirkan jawabannya, tapi juga mereka harus menyampaikan. Jadi mungkin untuk anak kelompok-kelompok yang tadi 2 kelompok tadi terutama yang belum begitu aktif, ke depan saya akan coba mengcombine selain cooperative learning tadi bisa menggunakan teknik yang lebih spesifik yaitu think pair share. Oke. Oh, itu ide yang bagus Pak Niam. Jadi bukan langsung diskusi kelompok besar nih. Nanti dimulai dari individu dulu, terus kemudian kita tidak juga memaksa semua pihak untuk bisa terlibat. Oke. Lalu dukungan apa yang Pak Niam butuhkan agar bisa melaksanakan teknik tersebut? Ini Bu, mungkin saya perlu diberi kesempatan untuk melihat praktik baik dari guru lain yang sudah menggunakan metode pembelajaran itu. Jadi yang selama ini saya pahami kan hanya bersifat teori begitu Bu. Untuk di lapangannya saya belum terlalu banyak melihat secara langsung. Sama itu bisa memberi kesempatan pada saya untuk bisa melihat praktik baik dari teman yang sudah menggunakan metode tersebut. Oke, bagus sekali Pak Niam. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti kita sepakati mencoba mengintegrasikan think pair share tadi ya. Kemudian dalam diskusi kelompok nih Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Hervi sudah menemani saya dalam kegiatan observasi kelas tadi, kemudian masukan dari panjenengan sekaligus dukungan yang tadi saya harapkan juga diapresiasi bahkan akan ditindaklanjuti oleh panjenengan. Nah, sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Pak Niam, sekali lagi tadi kelasnya sudah sangat bagus. Terima kasih atas kesediaannya untuk berkolaborasi dan terus berkembang. Sama-sama Ibu.